belum seberapa gitu. Tapi kalau rasanya nggak berubah, sama juga yang sama ayam sebesar. Keluarga Anwar adalah satu-satunya keluarga di Dusun Payo Rapui yang ahli berburu jamur liar. Keahlian ini ia peroleh turun-temurun. Kalau udah bisa tahu jamur ini dari mana, Dek? Ya dari nenek juga dulunya, orang tua dulu juga gitu. Jadi dia bilang bawa kita puangnya ke kebun. Nah, kebetulan ketemu tenawan ini. Jamur ini. Nah, ini yang namanya jamur tui katanya. Bisa kita makan, kita sayur nanti sampai rumah. Lalu dia ngajarin kita memetik kayak gini juga. Langsung kita memetik kan. Nah, nanti sampai di rumah dimasak. Jadi makan bersama semua keluarga di rumah. Sayang, hari ini keluarga Anwar kurang beruntung. Cendawan tui yang dikumpulkan hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Rasanya enak, gurih, dan juga manis. Ya jarang lah yang ketemu kayak gini ya, enaknya. Banyak jamur yang lainnya, tapi nggak seenak ini jamur tui ini. Emang kalau sering ya kalau konsumsi jamur kalau di masyarakat sini? Sering, semua orang suka sini. Umumnya masyarakat sini kan jamur ini yang disukai, paling sukai. Kadang-kadang kita mau berangkat aja itu udah ada yang pesan, nanti tinggalin saya. Kekuatan jamur adalah tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Sebagai tumbuhan saprofit atau hidup dari mengkonsumsi organisme yang sudah mati, jamur liar banyak ditemukan menempel pada kayu mati. Namun dari beragam jenis jamur liar, tidak semua jenis bisa dimakan. Malah banyak diantaranya mengandung racun yang berbahaya. Awal Desember 2010 menjadi cerita kelam bagi keluarga Purwati. Ia dan 7 keluarganya harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengkonsumsi jamur liar yang tumbuh di samping rumahnya. Nah, saya pulang dari pasar, sudah pulang dari pasar, Mas. Kita lihat jamur di sini banyak sekali, sekelompok warnanya putih. Sudah itu rasanya mungkin enak juga kalau dimasak gitu kan. Saya panggil anak sama menantu kita, sudah itu saya suruh masak. Saya coba sepiring kecil, sudah sepiring kecil itu, kira-kira kemudian 1/4 jam agak pusing gitu kan, agak rasa-rasa apa nggak enak, sampai mual perutnya, sudah mual perutnya langsung muntah. Sejatinya wanita asli Jawa Tengah ini memang tidak biasa mengkonsumsi jamur liar. Ia mengaku 10 tahun silam sebelum keracunan jamur, ia hanya pernah 1 kali mengkonsumsi jamur liar. Saya cuma sekali aja waktu pernah ditinggal Kampung Suro. Nah itu. Sudah sekali itu aja yang dikasih tahu sama orang itu bisa dimakan itu kan. Tahu-tahu itu mungkin mirip sama yang kita makan yang tahun kemarin itu kan. Nah, itulah. Tahu-tahu itu yang beracun sama yang bukan yang beracun itu. Yang kalau di Kampung Suro itu mungkin sejenis yang nggak beracunnya itu kan. Ada beberapa jenis racun pada jamur yang berbahaya bagi manusia. Racun ini menyerang koordinasi otot, ginjal, hingga hati. Gejala keracunan biasanya timbul setelah 10 menit hingga 1 jam setelah mengkonsumsi. Kalau udah makan itu pertama ya nggak apa-apa, tapi rasa-rasa udah agak-agak 5 menit, 10 menit itu kan agak pusing gitu. Perutnya mulai bunyi gitu. Bunyi agak bentuk
mau bocor itu kan, bentuk itu bunyinya tuh. Sudah bunyi langsung menekan keluar sekali gitu, nggak bisa minta ampun gitu, kepala pusing gitu. Purwati bersyukur setelah dirawat 4 hari di rumah sakit, ia dan keluarganya selamat dari serangan racun jamur. Kejadian yang sebenarnya bisa dihindari jika Purwati mengenali jenis-jenis jamur liar. Sebenarnya kalau menurut saya kasusnya karena dia tidak pasti, karena ketidakpastian. Karena jamur itu memang harus pasti kita, baru kita bisa mengatakan dia beracun atau tidaknya. Karena jamur itu punya kemiripan atau istilahnya punya kembaran lah. Ada yang bisa dimakan, ada yang beracun. Jadi yang edible-nya itu memang yang boleh dimakannya itu mirip sekali dengan yang beracunnya. Jadi memang harus orang-orang yang benar-benar tahu. Contoh seperti ini misalnya. Ini ada 2 jenis jamur yang genusnya sama, jenisnya spesiesnya berbeda. Dia mirip keduanya. Kalau orang awam ini nggak bisa membedakan. Sama saya ini yang satu ini, yang ini beracun. Kalau kita lihat secara ini nggak ada bedanya sama sekali. Jadi kalau memang orang nggak pasti, kalau orang memang nggak biasa dengan jamur yang seperti ini, akhirnya bisa termakan yang beracun. Periad Nadi, 6 tahun sudah dosen jurusan biologi Universitas Andalas ini bergelut dengan jamur liar. Periadi mengaku ia masih kerap kesulitan membedakan jenis jamur yang bisa dikonsumsi ataupun tidak. Sama ada bintil. Secara ilmiah itu susah dibedakan. Nggak ada yang pasti. Ada jamur dikatakan, ada orang mengatakan jamur kalau dimakan oleh hewan itu kita bisa makannya. Malahan ada jenis serangga atau ada semacam keong yang mereka memanfaatkan racun dari jamur itu untuk pertahanan tubuhnya, pertahanan hidupnya dari pemangsa. Jamur yang beracun itu umumnya di tanah. Kalau di pohon kebanyakan banyak yang tidak beracun ketimbang yang beracun. Dan umumnya yang safe itu memang yang di pohon. Kesulitan membedakan jenis jamur membuat Periad Nadi serius menekuni bidang keilmuan ini. Ia bahkan mendorong mahasiswanya untuk menginventarisir dan membudidayakan jamur liar aman konsumsi. Potensinya cukup bagus karena dengan dibudidayakan dia jamur liar ini, orang akan lebih tertarik. Orang akan berkurang keraguannya akan keracunan, berkurang keraguannya akan jamur ini bisa dimakan atau tidak. Kalau ada satu daerah punya jamur tertentu yang biasa mereka konsumsi, jamur liar, itu kalau dibudidayakan menurut saya itu akan lebih baik. Jadi mereka akan lebih pasti kalau ini bisa dimakan hendaknya. Aditya Wiraatmaja adalah salah satu mahasiswa bimbingan Periad Nadi yang sukses membudidayakan jamur jenis cendawan tui. Cendawan yang tumbuh liar di hutan Bukit Talaga. Jamur liar ini menjadi makanan favorit masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Bukit Talaga. Nah, sebagai fungsi aplikatif itu jamur itu sangat menarik sekali. Mulai dari jamur-jamur yang bisa dikonsumsi atau bisa kita katakan dengan jamur edible. Dan dalam segi fermentasi itu juga bermanfaat seperti jamur-jamur ragi untuk pembuatan tapai dan lain sebagainya. Dan juga jamur-jamur yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Karena banyak dari jenis jamur itu yang memiliki fungsi sebagai bahan obat seperti jamur lingzi yang kita kenal, jamur shiitake juga itu juga berfungsi sebagai obat. Hutan tropis Indonesia tidak hanya kaya ragam hewan, tetapi juga memiliki ragam jenis tanaman seperti jamur. Suhu tropis dan lingkungan yang lembab sangat mendukung pertumbuhan jamur. Ada sekitar 240.000 jenis jamur yang tumbuh liar di hutan Indonesia. Namun dari ribuan jenis jamur liar tersebut, baru sedikit sekali yang sudah digali potensinya, bahkan untuk pangan ataupun obat.
Padahal sejak dahulu, sebagian masyarakat Indonesia sudah mengenal dan memanfaatkan beragam jenis jamur liar. Bisa dimakan tapi Banyak sekali, menurut saya banyak sekali jamur yang masih bisa digali potensinya. Karena masing-masing daerah ada jamur-jamur tertentu yang kita nggak tahu. Misalnya di daerah tertentu orang mengkonsumsi jamur ini, tapi di daerah lain mereka takut karena mereka belum pernah nyoba. Tapi kalau misalnya yang biasa dikonsumsi satu daerah dibudidayakan, itu akhirnya kan akan jadi tahu orang lain, oh jamur ini bisa dimakan. Nah, akhirnya seperti itu saya rasa. Jadi selama ini masih terkotak-kotak pengetahuannya. Dibanding Indonesia, negara-negara Eropa mampu menggali potensi ekonomi jamur lebih besar. Bahkan tanaman saprofit ini menjadi salah satu masakan termahal di dunia. Di Italia misalnya, trufel putih atau Alba Madonna adalah jenis jamur yang tumbuh di pedesaan sekitar kota Alba, Italia. Jamur jenis ini dihargai sekitar 35 juta per setengah kilogram. Bahkan pada tahun 2010, di sebuah lelang di Makau, jamur trufel seberat 1,54 kg laku dengan harga 1,5 miliar rupiah. Uniknya, untuk memanen jamur termahal di dunia ini, masyarakat lokal biasa berburu menggunakan anjing atau babi. Jamur liar yang hidup pada musim gugur ini bersimbiosis dengan beragam jenis pohon di dalam tanah. Sangat sulit dicari jika tidak dengan bantuan anjing pelacak. Potensi jamur sebagai makanan kaya gizi telah disadari ratusan tahun silam. Catatan sejarah membuktikan jamur telah dibudidayakan sejak 300 tahun yang lalu. Jamur merang, jamur tiram, dan shiitake adalah beberapa contoh jamur liar yang berhasil dibudidayakan sejak dulu. Kalau dari segi kandungan gizi sebagai makanan, jamur merupakan suatu makanan yang unik gitu. Karena di samping ada protein, ya, ada seratnya juga yang bagus untuk kesehatan, kemudian juga ada mineral dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau jamur kita mendapatkan kombinasi yang unik. Kita mengkonsumsi protein sekaligus ada seratnya gitu. Beda dengan daging kan cuman ada protein dan lain-lainnya, cuman seratnya dalam arti kata yang lain gitu. Sebagai surga jamur, Indonesia memiliki banyak peluang untuk mengembangkan penelitian tanaman satu ini. Kandungan gizinya juga diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia pengobatan.